Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja di kelompok kami yang berjudul Etika Profesi. Di sini ada nama anggota yang pertama yakni Muhammad Maulana Wardana dengan NIM 2017-310 119. Yang kedua yakni ada Profesor Bagas Aji 2017-310-063. Kemudian ada Rika Kartika 2017-310-195 dan Ohan Hatami 2017-310-213. Kemudian ada Vendra Firmansyah dengan NIM 2017-310-220. Oke, sebelum kita membahas tentang etika profesi, maka kita perlu memahami ciri atau sifat dari seorang profesional. Nah, ciri-ciri dari seorang profesi ini adalah dibedakan menjadi dua, yakni ciri-ciri yang penting dan ciri-ciri tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yang penting terlebih dahulu ya. Yang pertama yakni pelatihan yang ekstensif. Jadi pelatihan yang ekstensif ini adalah umumnya dilakukan oleh seorang profesional untuk meningkatkan keterampilan yang memadai. Kemudian untuk mendorong pekerjaannya untuk lebih bisa secara efektif dan efisien. Kemudian ciri-ciri yang kedua yakni kewajiban yang utamanya adalah melayani masyarakat. Karena tugas utama dari seorang profesional atau khususnya seorang akuntan itu adalah membuat suatu laporan keuangan kemudian disajikan kepada perusahaan atau manajemen seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni pelatihan dan skill intelektual. Di sini pelatihan sama dengan pelatihan eksternal. Seorang akuntan harus memiliki pelatihan-pelatihan atau sertifikasi khusus untuk bisa menjadi seorang profesional. Kemudian skill intelektual itu bisa didapatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Kemudian ada ciri-ciri yang kedua, kategori ciri-ciri yang kedua yakni ciri-ciri tertentu atau bisa disebut dengan ciri-ciri khusus. Yang pertama yakni secara umum dilisensi atau disertifikasi. Jadi lembaga yang berhak untuk melisensi atau mensertifikasi seorang profesional adalah KAP atau Kantor Akuntan Publik. Nah, lembaga tersebut termasuk lembaga independen. Oke, kemudian yang kedua ada ciri-ciri dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi dan institusi. Kemudian yang ketiga yakni otonomi. Oke, nilai-nilai etika terdapat fondasi, yakni lebih mengutamakan pertimbangan etika dibanding pertimbangan teknis dalam setiap keputusan ataupun tindakan. Karena pada dasarnya etika itu lebih diutamakan daripada teknis ataupun skill-skill intelektual yang dimiliki oleh seorang profesional atau bisa disebut dengan seorang akuntan. Seperti itu. Oke, slide yang berikutnya membahas tentang tugas-tugas seorang profesi. Yang pertama yakni ada kompetensi di bidang keahliannya, yakni akuntansi. Kemudian yang kedua yakni objektivitas atau jasa layanan yang diberikan seorang akuntan. Kemudian yang ketiga integritas dalam berhubungan dengan klien. Yang keempat konfidensialitas yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan klien. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yakni disiplin yang mencakup para anggota yang tidak bertugas sesuai dengan standar. Oke, itu tadi tugas-tugas seorang profesi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Profesor Bagas dengan NIM 2017-310-163. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Etika profesi. Seorang profesional sering dihadapkan pada konflik yang harus diselesaikan atau dipecahkannya. Ada dua kata kunci yang penting bagi seorang profesional, yakni ahli atau berkompetensi serta kepercayaan. Menurut Hunter pada tahun 2000-an menjelaskan bahwa karakteristik sebuah profesi adalah yang pertama, ahli atau berkompeten dibanding tertentu. Yang kedua, mempunyai sikap dan watak untuk menerapkannya secara bertanggung jawab. Kemudian, kedua hal di atas tersebut disebut sebagai kompetensi atau keahlian profesional. Karakteristik atau ciri yang ketiga yaitu menjadi anggota suatu kelompok profesi. Kemudian ada kode etika profesi.
Kode etika profesi merupakan sarana untuk membantu para profesional dalam melaksanakan tugas profesionalnya secara beretika. Menurut Zaki dan Matt pada tahun 2011, terdapat 3 hal yang penting dari kode etik profesi, yakni yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip-prinsip profesionalitas yang harus diikuti oleh setiap anggota tentang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dilakukan seorang profesional. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol atau pengawasan bagi masyarakat apakah seorang anggota profesi benar-benar bekerja secara dengan profesinya yang telah dilakukan di dalam kode etik profesi. Kemudian yang terakhir adalah kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar profesi tentang hubungan etika pada profesi tersebut. Terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kartika dengan NIM 2017 310195. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Prof. Asta Bagas, saya dari kelompok 3. Yang pertama ada mengapa penting mempelajari etika profesi. Yang dimaksud di sini adalah etika profesi menjadi sangat penting pada tahun-tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan semakin terspesialisasinya pekerjaan atau profesi kita, semakin rumit dan keras profesi atau pekerjaan tersebut. Dengan demikian, bagi kaum profesional mempelajari etika profesi itu merupakan hal yang sangat penting. Di sini ada beberapa alasan mengapa etika profesi itu semakin penting untuk dipelajari. Yang pertama ada etika profesi akan membantu para profesional dalam bekerja atau melaksanakan aktivitas profesinya. Yang kedua, ada permasalahan etika seringkali tidak hitam putih. Dalam era globalisasi ini sulit bagi kaum profesional untuk menentukan perbuatan atau tindakan yang baik atau salah secara etika. Misalnya, apakah beretika apabila seorang akuntan melakukan perekayasaan laporan keuangan dengan cara membuat kondisi keuangan yang sebenarnya rugi tetapi digambarkan untung atau laba selama beberapa periode waktu demi membuat pemegang saham senang. Yang ketiga, ada memahami dan mempelajari etika profesi, maka akan membuat kaum profesional menjadi objektif dalam menghadapi dilema etika pada bidang pekerjaan. Kemudian, ada memahami peran profesi akuntansi. Bila para akuntan tidak memahami peran profesinya, maka mereka tidak akan dapat secara konsisten menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terpenting yang terkait dengan pertanggungjawaban secara etis. Apabila para akuntan memahami perannya sebagai seorang profesional, maka dia akan dapat mengambil keputusan yang benar dan etis dan memberi saran pendapat sesuai dengan profesinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, yang pertama ada siapakah sebenarnya klien dari akuntan, apakah manajemen pemegang saham saat ini atau masyarakat. Yang kedua, apakah akuntan profesional itu sebuah profesi atau sesuatu kegiatan usaha? Dapatkah hal ini dilakukan keduanya? Yang ketiga, bila mana saya tidak harus menawarkan layanan? Yang keempat, yang terakhir, dapatkah saya melayani dua klien yang berbeda kepentingan? Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ohan Hatami Sutawijaya dengan NIM 2017 310213. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, harapan masyarakat terhadap profesi akuntan. Seorang yang berprofesi sebagai akuntan dituntut menjadi seorang yang profesional. Artinya, seorang akuntan yang profesional diharapkan memiliki keahlian teknis akuntansi dan memiliki pemahaman lebih dibanding kebanyakan orang dalam pengendalian manajemen perpajakan serta bidang akuntansi lain. Selain itu, akuntan profesional diharapkan menaati peraturan dan standar-standar yang telah ditetapkan oleh lembaga profesional. Penyimpangan dalam peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga profesional menurunkan kredibilitas profesi akuntan secara keseluruhan. Sebagai contoh, bila akuntan mementingkan diri sendiri daripada kepentingan klien maupun masyarakat, maka akan muncul rasa ketidakpercayaan
dari masyarakat maupun pihak lainnya. Selanjutnya, yang kedua, nilai etika lebih penting dan dominan dibanding keahlian akuntansi dan audit. Berbagai skandal keuangan disebabkan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai etika. Akuntan beranggapan bahwa keahlian akuntansi dan audit adalah segalanya bagi profesi mereka. Tetapi, banyak skandal keuangan bukan terjadi karena kesalahan metodologi maupun penerapan teknik akuntansi. Akan tetapi, kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai etika, seperti kejujuran, integritas, objektivitas, serta komitmen terhadap pihak lain. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vendra Firmanansyah dengan NIM 2017-310-220. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prioritas tugas, loyalitas, dan kepercayaan. Pada dasarnya profesi akuntan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, profesi akuntan manajemen dan auditor internal. Berbagai skandal, kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh manajemen, baik manajemen puncak atau manajemen menengah, sebagian besar secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini direkayasa dan dimanipulasi sehingga memberikan gambaran yang tidak sebenarnya. Perekayasaan dan manipulasi laporan keuangan tersebut lazimnya melibatkan akuntan manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan baik karena keterpaksaan atau ingin melibatkan diri dalam proses perekayasaan dan manipulasi tersebut. Secara etis, hal ini tidak dibenarkan karena loyalitas dan prioritas pengabdian seorang akuntan manajemen dan auditor internal bukanlah pada manajemen puncak. Selanjutnya, yang kedua adalah profesi auditor eksternal atau independen. Fungsi dan tugas utama dari auditor eksternal atau independen adalah memeriksa laporan keuangan dari suatu entitas yang lazimnya disiapkan oleh akuntan manajemen. Lazimnya pemeriksaan tersebut dibayar oleh perusahaan yang diperiksa. Setelah melakukan pemeriksaan atau atestasi dengan menggunakan standar pemeriksaan yang ditentukan oleh organisasi profesi, maka auditor eksternal akan memberikan opini-opini atau pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa tersebut. Pendapat atau opini inilah yang ditunggu oleh masyarakat atau para pemangku kepentingan dari perusahaan yang diperiksa tadi. Dengan demikian, loyalitas auditor eksternal adalah pada masyarakat atau pemangku kepentingan itu sendiri. Untuk selanjutnya beralih ke kelompok 4. Terima kasih.